Ibuku ditempatkan di panti jompo oleh 5 kakakku. Aku membalas mereka dengan cara ini. Ibuku ditempatkan di panti jompo oleh kelima kakakku. Mereka bilang, di sana ibu akan lebih terawat. Tapi aku tahu, mereka hanya ingin bebas dari tanggung jawab. Aku adalah anak bungsu yang paling sering diabaikan. Selama bertahun-tahun, aku dianggap tidak punya apa-apa. Hingga suatu hari, aku menemukan satu dokumen rahasia milik ibu. Dan sejak saat itu, kelima kakakku mulai memohon-mohon kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, diberikan umur panjang, rezeki yang luas, dan dijauhkan dari segala macam kesulitan. Buat kalian yang sedang menonton kisah ini, boleh cerita di kolom komentar. Kalian sedang menonton sambil apa? Sedang santai di rumah, menemani pekerjaan, sedang makan, atau mungkin sedang beristirahat setelah seharian bekerja? Sebelum kita masuk ke dalam kisah ini, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, bagikan video ini kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan pelajaran dari kisah ini, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Semoga siapapun yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan bagi yang sedang memiliki masalah keluarga, semoga segera diberikan jalan keluar terbaik. Dan seperti biasa, salam hangat untuk kalian semua yang menonton dari berbagai kota di Indonesia maupun luar negeri. Dari kota mana kalian menonton kisah ini? Tulis asal kota kalian di kolom komentar. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Namaku Okta. Aku adalah anak ke-6 dari 6 bersaudara. Anak paling bungsu yang sejak kecil selalu merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Ketika aku masih kecil, kelima kakakku sudah lebih dulu dewasa. Mereka sibuk dengan sekolah, pekerjaan, lalu menikah dan membangun kehidupan masing-masing. Sementara aku tetap tinggal bersama ibu. Ayah meninggal ketika usiaku baru 12 tahun. Sejak saat itu, ibu membesarkan kami seorang diri. Beliau bukan perempuan kaya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ibu sudah bangun untuk membuat nasi kuning, gorengan, dan berbagai makanan kecil yang dijual di depan rumah. Dari hasil jualan itulah, ibu membiayai sekolah kami. Aku masih ingat, ketika kakakku membutuhkan uang untuk membayar cicilan rumah, ibu memberikan seluruh tabungannya. Saat aku bertanya apakah ibu tidak keberatan, beliau hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Nak, dia juga anak ibu. Begitulah ibu. Tidak pernah membedakan kami. Bahkan ketika aku ingin berhenti kuliah karena tidak ingin membebani ibu, beliau justru memaksaku untuk terus belajar. Sekolah yang tinggi, Okta. Jangan seperti ibu. Akhirnya aku kuliah sambil bekerja. Pagi kuliah, siang bekerja sebagai kasir, dan malam membantu ibu di rumah. Hidup kami memang sederhana, tetapi saat itu aku merasa sangat bahagia. Karena bagaimanapun juga, aku masih memiliki ibu. Namun setelah aku menikah, semuanya perlahan berubah. Kelima kakakku mulai jarang datang. Ibu semakin tua, kakinya sering sakit, penglihatannya mulai berkurang, dan tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Karena rumahku tidak jauh dari rumah ibu, hampir setiap hari aku datang. Aku memasak, membersihkan rumah, membawa ibu ke dokter, dan membelikan obat. Sementara kelima kakakku hanya datang sesekali. Itu pun biasanya ketika mereka membutuhkan sesuatu. Sampai suatu sore, kakakku yang paling tua menelepon. Aku belum tahu bahwa pertemuan itu akan menjadi awal dari luka terbesar dalam hidupku. Okta, besok kita semua berkumpul di rumah ibu. Untuk apa? Kita harus membicarakan sesuatu. Keesokan harinya, aku datang ke rumah ibu dengan perasaan tidak tenang. Sejak menerima telepon dari kakakku, pikiranku terus dipenuhi berbagai pertanyaan. Ada apa? Apakah ibu sakit? Apakah terjadi sesuatu? Namun ketika aku sampai, kelima kakakku sudah berkumpul di ruang tamu. Mereka duduk dengan wajah serius. Tidak ada yang tersenyum seperti biasanya. Ibu duduk di sudut ruangan dengan tongkat di sampingnya.
Aku langsung menghampirinya. Bu, kenapa? Ibu sakit. Ibu hanya menatapku sebentar, lalu menundukkan wajah. Aku mulai merasa semakin tidak nyaman. Kakakku yang paling tua menarik napas panjang. Kami sudah membicarakan keadaan ibu. Aku menatapnya. Keadaan ibu kenapa? Dia saling bertukar pandang dengan kakak-kakakku yang lain. Lalu dia berkata, kita semua sepakat, ibu harus tinggal di panti jompo. Aku terdiam. Untuk beberapa detik, aku bahkan tidak yakin telah mendengar perkataannya dengan benar. Apa? Di sana ibu akan lebih terawat, jawabnya. Aku menatap ibu. Wajahnya langsung berubah. Matanya terlihat berkaca-kaca. Aku kembali menatap kakak-kakakku. Kenapa harus panti jompo? Kakakku yang kedua menjawab. Kita semua sibuk. Tidak ada yang bisa menjaga ibu setiap hari. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Kalau begitu, aku yang merawat ibu. Kakakku yang ketiga tiba-tiba tertawa kecil. Kamu? Aku menatapnya. Apa maksudmu? Kamu sendiri hidup pas-pasan. Okta, jangan sok kuat. Kalimat itu terasa lebih menyakitkan daripada keputusan mereka. Selama ini aku memang tidak punya banyak uang. Tetapi bukankah aku yang paling sering datang ke rumah ibu? Bukankah aku yang membawa ibu ke dokter? Bukankah aku yang membelikan obat ketika mereka semua hanya sibuk dengan kehidupan masing-masing? Aku menahan air mata. Aku tidak pernah bilang aku paling berjasa. Aku hanya tidak tega meninggalkan ibu. Kakakku yang paling tua langsung berkata, jangan egois, Okta. Ibu akan lebih terawat di sana. Aku menatap mereka satu persatu. Yang egois itu siapa? Ruangan langsung sunyi. Beberapa hari kemudian, tanpa menungguku, mereka membawa ibu ke sebuah panti jompo. Aku baru mengetahui hal itu ketika datang ke rumah ibu. Rumah itu sudah kosong. Aku langsung menelepon kakakku. Kenapa kalian membawa ibu tanpa memberitahuku? Sudah, Okta. Jangan drama. Di mana ibu? Di tempat yang lebih baik. Aku menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Hari itu juga aku pergi ke panti tersebut. Ketika melihat ibu duduk sendirian di sebuah kamar kecil, aku langsung memeluknya. Ibu menangis di bahuku. Okta. Aku berusaha menahan air mata. Maafkan aku, Bu. Ibu menggeleng pelan. Bukan salah kamu. Namun dalam hati, aku membuat satu janji. Aku akan membawa ibu pulang. Dan aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah dilakukan kelima kakakku. Sejak hari itu, aku mulai rutin mengunjungi ibu di panti jompo. Hampir setiap minggu, aku datang membawa makanan kesukaannya. Kadang aku membawakan pakaian baru, obat-obatan, atau hanya sekadar duduk di sampingnya dan mendengarkan cerita-cerita kecil yang ingin ibu ceritakan. Aku tahu, ibu tidak terlalu membutuhkan barang-barang mahal. Yang paling ibu butuhkan hanyalah kehadiran anaknya. Namun setiap kali aku datang, ada satu hal yang selalu membuat hatiku terasa sakit. Ibu selalu bertanya, kenapa kakak-kakakmu tidak datang? Aku tidak pernah sanggup menjawab dengan jujur. Aku hanya tersenyum dan berkata, mereka sedang sibuk, Bu. Padahal aku tahu, mereka tidak benar-benar sibuk. Mereka hanya tidak peduli. Sesekali, mereka memang mengirimkan uang untuk biaya panti. Namun jumlahnya tidak seberapa. Bahkan seringkali aku harus menutupi kekurangannya dengan uangku sendiri. Ketika aku menghubungi mereka, jawabannya selalu sama. Okta, kita sudah sepakat. Jangan terus mengganggu. Aku berusaha menahan semuanya. Namun semakin lama, luka itu semakin dalam. Bukan hanya karena ibu ditinggalkan. Tapi karena selama ini, aku selalu dianggap sebagai anak yang paling tidak mampu. Ketika aku membeli rumah kecil, mereka menertawakanku. Ketika aku membuka usaha makanan, mereka bilang aku hanya sedang beruntung. Bahkan ketika usahaku mulai berkembang, mereka tetap menganggap keberhasilanku tidak berarti. Mereka tidak pernah tahu bahwa selama bertahun-tahun, aku hidup sangat sederhana.
Aku menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Aku tidak membeli barang mahal. Aku tidak pergi berlibur. Sebagian besar uangku kusimpan untuk kebutuhan ibu. Sampai suatu hari, kondisi ibu tiba-tiba memburuk. Aku segera membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan ibu membutuhkan perawatan lebih lanjut. Dengan tangan gemetar, aku menghubungi kelima kakakku. Tidak ada yang datang. Aku menelepon satu persatu. Tidak ada yang mengangkat. Aku mengirim pesan. Tidak ada yang membalas. Malam itu, aku duduk di samping tempat tidur ibu sambil menahan tangis. Ibu perlahan membuka matanya. Okta. Iya, Bu. Aku di sini. Ibu menggenggam tanganku dengan lemah. Kalau suatu hari ibu sudah tidak ada, aku langsung menggeleng. Jangan bicara begitu, Bu. Namun ibu hanya tersenyum. Dengarkan ibu. Aku terdiam. Lalu ibu berkata, di rumah lama ibu, ada sesuatu yang harus kamu temukan. Aku mengerutkan kening. Apa itu? Ibu memejamkan mata sebentar. Di dalam lemari kayu. Aku belum mengerti apa maksudnya. Namun keesokan harinya, setelah kondisi ibu membaik, aku pergi ke rumah lama kami. Rumah itu sudah lama kosong. Aku membuka lemari kayu yang dimaksud ibu. Di antara tumpukan pakaian lama dan album foto keluarga, aku menemukan sebuah kotak kecil. Tanganku mulai gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada beberapa dokumen penting. Aku membaca halaman pertama. Dan saat melihat isinya, tubuhku langsung terasa lemas. Karena ternyata, selama ini ibu menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang akan mengubah sikap kelima kakakku kepadaku. Aku membaca dokumen itu berulang kali. Awalnya aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Aku bahkan sempat berpikir bahwa mungkin aku salah membaca. Namun semakin lama aku memperhatikan, semakin jelas semuanya. Rumah lama kami, tanah di belakang rumah, dan sebuah tabungan yang selama ini tidak pernah ku ketahui. Semuanya ternyata masih atas nama ibu. Tetapi yang paling membuatku terkejut adalah sebuah surat pernyataan yang ditulis beberapa tahun lalu. Di dalamnya, ibu telah menentukan siapa yang akan mengurus semua hartanya. Namaku tercantum di sana. Oka. Aku langsung menangis. Bukan karena merasa mendapatkan harta. Namun karena baru saat itu aku menyadari bahwa ibu ternyata telah mengetahui semuanya. Ibu tahu kelima kakakku semakin menjauh. Ibu tahu mereka jarang datang. Dan mungkin, ibu juga tahu bahwa suatu hari nanti mereka bisa saja kembali. Bukan karena merindukannya, tetapi karena menginginkan sesuatu. Aku segera menemui ibu. Bu, ini apa? Ibu hanya menatapku dengan tenang. Ibu ingin memberikan itu kepadamu. Aku menggeleng. Aku tidak mau harta ibu. Ibu menggenggam tanganku. Ini bukan soal harta, Okta. Lalu soal apa? Ibu hanya ingin memastikan bahwa setelah ibu tidak ada nanti, kamu tidak hidup sendirian. Aku memeluk ibu erat-erat. Saat itu aku mengambil keputusan. Aku akan membawa ibu pulang. Aku menggunakan tabunganku untuk menyelesaikan semua biaya panti, lalu membawa ibu tinggal bersamaku. Namun kabar tentang dokumen itu ternyata sampai kepada kelima kakakku. Tiba-tiba mereka datang. 5 orang sekaligus. Kakakku yang paling tua bahkan langsung bertanya, "Dokumen ibu ada padamu?" Aku menatapnya. "Kenapa?" "Kami hanya ingin melihat." "Untuk apa?" "Karena kami juga anak ibu." Aku hampir tertawa. Selama berbulan-bulan mereka tidak datang. Namun setelah mengetahui ada harta, mereka tiba-tiba ingat bahwa mereka adalah anak ibu. Kakakku yang kedua berkata, "Jangan egois, Okta. Harta itu hak kita semua." Aku menatapnya tajam. "Ketika ibu membutuhkan kalian, kenapa kalian tidak datang?" Mereka semua terdiam. Aku melanjutkan. "Ketika ibu menangis di panti, di mana kalian?" Tidak ada satupun yang menjawab. "Ketika ibu sakit dan membutuhkan anak-anaknya, kenapa hanya aku yang ada?" Kakakku mulai marah.
Kamu mau menyalahkan kami? Aku menggeleng. Tidak. Lalu, aku hanya ingin kalian mengingat satu hal. Mereka menatapku. Aku berkata, ibu bukan barang yang bisa kalian titipkan ketika sudah tua, lalu kalian perebutkan ketika ada harta. Ruangan itu mendadak sunyi. Namun aku belum tahu. Mereka tidak akan berhenti sampai di sana. Mereka mulai menghubungi keluarga besar. Mereka menuduhku telah mempengaruhi ibu. Mereka mengatakan aku ingin menguasai semua harta sendirian. Bahkan ada yang mengatakan aku telah mencuci otak ibu. Saat itulah, semua luka yang selama ini kusimpan kembali terbuka. Aku mulai berpikir, mungkin sudah waktunya mereka merasakan apa yang selama ini kurasakan. Sejak saat itu, aku mulai memikirkan banyak hal. Aku memang marah. Sangat marah. Selama bertahun-tahun, aku yang merawat ibu. Aku yang membawa ibu ke rumah sakit. Aku yang membayar biaya obat. Aku yang mengunjungi ibu ketika kelima kakakku bahkan tidak mau mengangkat telepon. Namun ketika mengetahui ada harta, mereka semua datang. Mereka bahkan menuduhku ingin menguasai semuanya. Padahal, selama ini aku tidak pernah meminta apapun dari ibu. Aku hanya ingin ibu tidak merasa ditinggalkan. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Ibu sudah tertidur. Aku memandangi wajahnya dari kejauhan. Lalu tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Kalau aku benar-benar membalas dendam dengan cara mengambil semua harta ibu, maka aku tidak berbeda dengan mereka. Aku tidak ingin menjadi seperti itu. Keesokan harinya, aku menghubungi kelima kakakku. Datanglah ke rumah. Kakakku yang paling tua langsung bertanya, "Untuk apa? Kita harus membicarakan harta ibu." Mendengar itu, mereka semua datang. Aku juga meminta beberapa anggota keluarga untuk hadir. Mereka duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Aku tahu, mereka semua mengira aku akan membicarakan pembagian harta. Aku mengambil dokumen yang selama ini mereka perebutkan, lalu meletakkannya di atas meja. "Ini yang kalian inginkan?" Tidak ada yang menjawab. Aku menatap mereka satu persatu. "Kalau begitu, bacalah." Kakakku yang paling tua mengambil dokumen itu. Wajahnya perlahan berubah. Kemudian dia berkata, "Ini apa?" Aku menjawab, "Ibu sudah membuat keputusan baru." Mereka semua saling memandang. Aku menjelaskan bahwa rumah lama kami akan dijual. Sebagian uangnya akan digunakan untuk biaya perawatan ibu. Sebagian lainnya akan disumbangkan kepada panti jompo tempat ibu pernah tinggal. Sementara sisa harta ibu akan dibagi secara adil kepada keenam anak. Tidak ada yang mendapatkan lebih. Tidak ada yang mendapatkan kurang. Kakakku terdiam. Mereka mungkin mengira aku akan mengambil semuanya. Namun ternyata, aku tidak melakukan itu. Kakakku yang paling tua tiba-tiba bertanya, "Kenapa ibu masih mau memberikan bagian kepada kami?" Sebelum aku menjawab, ibu yang duduk di sampingku berkata, "Karena kalian tetap anak-anak ibu." Aku melihat wajah kelima kakakku. Untuk pertama kalinya, mereka terlihat malu. Namun aku belum selesai. Aku mengambil beberapa foto dari dalam tas. Foto ibu ketika duduk sendirian di panti. Foto ibu ketika sakit. Foto ibu menunggu anak-anaknya yang tidak pernah datang. Aku meletakkan semuanya di atas meja. "Ini yang kalian lakukan." Kakakku menunduk. Aku berkata, "Dendamku bukan ingin mengambil harta kalian. Dendamku adalah membuat kalian melihat kembali semua yang telah kalian lakukan kepada ibu." Ruangan itu menjadi sunyi. Lalu kakakku yang paling tua mulai menangis. Aku minta maaf. Aku terdiam. Selama bertahun-tahun, aku menunggu kata-kata itu. Namun ketika akhirnya mendengarnya, aku justru merasa sangat lelah. Karena ternyata, dendam yang terlalu lama disimpan tidak membuat hati menjadi lebih ringan. Setelah hari itu, keadaan di antara kami perlahan berubah. Kakak-kakakku mulai datang mengunjungi ibu. Awalnya hanya satu orang, kemudian dua orang. Lalu akhirnya mereka semua datang. Namun hubungan kami tidak langsung kembali seperti dulu.
Aku masih mengingat semuanya. Aku masih ingat ketika ibu dibawa ke panti tanpa sepengetahuanku. Aku masih ingat ketika mereka mengatakan aku tidak mampu merawat ibu. Aku juga masih ingat ketika mereka menuduhku ingin menguasai harta. Luka itu tidak bisa hilang hanya karena satu kata maaf. Namun perlahan, aku belajar melepaskan. Bukan karena apa yang mereka lakukan tidak menyakitkan, tetapi karena aku tidak ingin selamanya hidup sebagai korban dari kesalahan mereka. Ibu tinggal bersamaku sampai akhir hayatnya. Pada suatu malam, aku duduk di samping tempat tidurnya. Ibu menggenggam tanganku. "Okta." "Iya, Bu." "Jangan membenci kakak-kakakmu." Aku menahan air mata. "Aku sedang berusaha, Bu." Ibu tersenyum lemah. Keluarga itu tidak selalu sempurna. Kadang mereka mengecewakan. Kadang mereka menyakiti. Tapi jangan biarkan kesalahan mereka mengubah hatimu menjadi keras. Aku menangis. "Maafkan aku, Bu." Ibu menggeleng. "Untuk apa?" "Karena aku pernah menyimpan dendam." Ibu menggenggam tanganku lebih erat. "Kamu hanya sedang terluka." Beberapa jam kemudian, ibu pergi untuk selamanya. Rumah itu menjadi sangat sunyi. Namun kali ini, kelima kakakku datang. Kami berdiri bersama di depan makam ibu. Tidak ada lagi pembicaraan tentang harta. Tidak ada lagi pertengkaran. Hanya ada satu kesadaran yang sama. Kami telah kehilangan seseorang yang selama ini selalu menunggu kami. Seseorang yang tidak pernah berhenti menyayangi kami. Bahkan ketika kami meninggalkannya. Beberapa bulan kemudian, kakakku yang paling tua datang menemuiku. "Okta, terima kasih karena kamu sudah merawat ibu." Aku hanya tersenyum. "Seharusnya kita semua." Dia menunduk. "Iya." Saat itulah aku sadar. Dendam tidak selalu harus dibalas dengan membuat orang lain menderita. Kadang, balas dendam terbaik adalah tetap menjadi manusia baik meskipun kita pernah diperlakukan dengan sangat buruk. Karena orang tua tidak selalu hidup selamanya. Jangan menunggu mereka sakit. Jangan menunggu mereka tua. Jangan menunggu mereka ditempatkan di tempat lain. Untuk kemudian kita datang hanya karena menginginkan sesuatu. Suatu hari, mungkin kita memiliki rumah besar, uang banyak, dan kehidupan yang nyaman. Namun semua itu tidak akan pernah bisa membeli kembali waktu yang telah kita sia-siakan bersama orang tua. Jadi, selagi masih ada kesempatan, pulanglah. Teleponlah orang tua kita. Tanyakan kabarnya. Karena bisa jadi, seseorang yang selama ini menunggu kita, suatu hari nanti sudah tidak ada lagi. Dan saat itu terjadi, penyesalan tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu. Itulah kisah hari ini. Menurut kalian, apakah yang dilakukan kelima kakak Okta benar? Apakah seorang ibu memang seharusnya ditempatkan di panti jompo ketika anak-anaknya sudah tidak mampu merawatnya? Atau sebenarnya, yang paling penting bukan tempatnya, melainkan apakah orang tua tersebut masih merasa dicintai dan tidak ditinggalkan? Kalau kalian pernah mengalami kisah yang mirip, pernah memiliki orang tua yang ditinggalkan, atau pernah mengalami konflik dengan saudara karena merawat orang tua dan masalah keluarga, silakan ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu, kisah kalian bisa menjadi pelajaran dan kekuatan bagi orang lain yang sedang mengalami hal yang sama. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran dan makna. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan untuk membahagiakan orang tua sebelum semuanya terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.